tren makanan sehat perlahan berkembang di masyarakat. Produk makanan rendah gula, rendah karbohidrat, tanpa zat kimia, dan non-gluten muncul mengiringi tren ini. Produk makanan artisanal juga ikut dilirik bersamaan dengan tren ini. Contohnya roti artisanal yang dinilai lebih sehat dari roti pada umumnya. Peminatnya pun bertumbuh sejak tahun 2010 di Indonesia. Untuk tahu lebih jauh tentang produk artisanal, saya menemui Dewi, seorang artisan roti di daerah Depok, Jawa Barat. Ia memproduksi roti artisanal sourdough dengan label Cake Studio. Kami akan membuat roti artisanal sourdough dari dasar, dari feeding sourdough. Oke. Mas Benu, aku mau nunjukin sekarang gimana feeding sourdough-nya. Oke. Feeding itu artinya dikasih makan gitu loh. Jadi dia perlu makan karena dia makhluk hidup nih. Kita ambil ini sebagian, saya punya 2 sourdough. Ini agak cair. Ini kalau bahasa umumnya apa sih sebenarnya, kayak pengganti ragi atau apa sih? Ragi alami. Ragi alami ya. Nah, ini dia. Jadi konsistensinya cuman tepung, air, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kita ngambil dia bisa berkembang biak ini dari bakteri alami. Oh gitu. Gitu, tapi ngambil bakterinya yang baik, bukan bakteri yang jahat. Kita kasih makan nih Mas Benu. Kasih makan ya. Kasih makan. Aku sorry ya pakai tangan, tapi tanganku bersih kok. Iya, harus dong. Harus kan, hygiene dan sanitasi. Kita bandingnya 1:1 aja ya. Starternya nanti dia agak 80% hydration. Hydration itu dia kadar airnya lebih banyak. Oh, oke. Ini tadi saya pakai tepung terigu. Terigu ini? Protein tinggi. Kalau ini namanya tepung rai. Protein tinggi dalam tepung terigu dibutuhkan untuk membangun rangka roti atau disebut crumb. Paling tidak, kandungan proteinnya sebanyak 13 hingga 14%. Selain tepung terigu, tepung rai juga digunakan dalam resep ini sebagai sumber serat. Sip, udah. Sekarang kita kasih air. Airnya juga cukup 50 aja. Oke. Lebih 52. Kita tinggal aduk. Sourdough starter kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama 4-5 jam. Proses inilah yang menuntun bangsa Mesir menemukan bahan pengembang alami sekitar 5.000 tahun yang lalu. Siapa sangka campuran tepung dan air adalah wadah yang tepat bagi mikroorganisme seperti wild yeast atau bakteri probiotik dan lactobacillus untuk hidup dan berkembang biak. Bakteri probiotik merespon pati dalam tepung dengan menciptakan zat alkohol. Sedangkan lactobacillus menciptakan asam laktat sehingga adonan akan terasa unik dengan rasa sedikit asam. Setelah adonan starter, kami beralih ke adonan bagel. Roti jenis ini berasal dari Amerika Serikat. Dewi mulai menimbang setiap komposisinya. Pakai yang ini aja. Sip. Aku boleh nimbang ya. Tetap ditimbang, semua ditimbang, nggak pakai nggak. Ini kita ambil 150. 150 gram. Ini 80 hydration. Nah, ini kandungan airnya ya? Kandungan airnya. Kandungan airnya atau hydrationnya berapa? 80. 80 ya. Oke, ini masuk. Aku tambahin gula sedikit aja ya. terasa. 20 aja. Masukkan adonan bagel ke dalam mixer. Aduk dengan kecepatan rendah, kemudian masukkan garam laut kasar dan tambahkan air. Aduk kembali dengan kecepatan tinggi, masukkan minyak zaitun, aduk kembali hingga merata. Nih Mas Benu, yang udah dipakai mixer, tapi nggak seberapa, nggak perlu kita sampai. Tapi masih kasar ya? Masih emang kayak gitu ya? Ya, kita inin gini. Oh. Kita ulinin di sini. Bentar, kita coba cek dia punya elasticity-nya udah dapet belum? Oke. Ini masih pecah ya. Oh gitu. Jadi cara ngeceknya ya? Uleni adonan hingga kalis dan elastis, lalu istirahatkan selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu, kita membuat adonan focaccia, jenis roti asal Itali yang menjadi cikal bakal pizza modern. Masukkan campuran tepung yang terdiri dari tepung terigu protein tinggi, tepung rai,
tepung whole wheat dalam mixer, lalu tambahkan sourdough starter. Aduk dengan kecepatan sedang, tambahkan air, aduk kembali, masukkan garam laut kasar. Setelah merata, masukkan dalam kontainer. Adonan ini akan masuk tahap stretch and fold sebanyak 4 kali dengan jeda waktu istirahat 30 menit. Adonan bagel yang sudah diistirahatkan dan mengembang dibagi menjadi beberapa bagian, lalu diistirahatkan kembali selama 30 menit. Itu udah bulk resting namanya. Oke. Nah, ini kita beralih ke focaccia. Ini asli Focaccia Italiano. Italiano. Ini udah mulai ada bubbling di sini. Oke, ini. Itu tandanya memang kita punya focaccia tuh udah fermentasinya udah hampir jadi Oke. gitu loh. Jadi tahap berikutnya aku kasih contoh. Ini namanya stretch and fold. Kita angkat. Oh, udah kayak permen karet ya? Ya, glue ya. Iya. Gluey. Nah, Mas Benu bagian sebelah sini ya. Setelah tahapan rentang dan lipat yang terakhir, adonan perlu diistirahatkan Oke. kembali sebelum dimasukkan ke loyang dan dipanggang. Sambil menunggu adonan focaccia istirahat, kami membentuk adonan bagel seperti donat. Lalu bagel direbus sekitar 20 detik setiap sisinya. Dimasak langsung dari malam sampai pagi gak tidur. Setelah direbus, taburi bagel dengan biji wijen, lalu panggang selama sekitar 26 menit dalam suhu 220 derajat Celcius. Ini dia. Nih, cakep ya? Mau pakai jam? Oh, ini dia. Sugar pakai agar. Jadi no pectin. Oh, No oke. preservatives. Oke, boleh saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada asamnya nggak? Dikit. Ya. Slide ya. Langsung lapar lihatnya. Crunchy. Adonan focaccia sudah siap dipanggang. Tambahkan irisan bawang bombay, garam, dan lada hitam sebagai topping. Kemudian panggang selama 26 hingga 30 menit dengan suhu 220 derajat Celcius untuk api bawah dan 170 derajat Celcius untuk api atas. Jadi memang ada rongga-rongganya gini. Jadi ini hasil berapa kali lipatan-lipatan Ya, tadi. betul. Nah, jadi menghasilkan yang seperti ini. Saya cobain ya, Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih tasty ya. Jadi kalau bagel memang karakternya sih agak keras sedikit ya. Ini masih soft, bagian dalamnya lembut banget. Terus kita pasti bisa ngerasain ini ya, karena testinya dikasih bagian atas tadi ada black pepper ya kan, black pepper dan macam-macam. Terus ada iniannya. Jadi si bawang ininya, bawang bombaynya ini berasa.